warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Hima Coffee Talk bersama saya Siti Hana Agustiana. Sekarang kan kita udah masuk ke bulan Rabiul Awal ya. Jadi pembahasannya juga akan berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya. Nah, sebelum kita bercerita-cerita dan membahas tentang topik yang kali ini, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Nama saya Khoir Afandi. Saya tinggal di Tegal Munjul. Di sini saya di HKI sebagai dosen hukum keluarga Islam. Saya dulu sempat mengawali sekolah tuh setelah lulus SD, mondok di Jawa Timur di Gontor. Kemudian setelah dari Gontor, S1 di Azhar, S2-nya di UIN Bandung. S3-nya masih belum selesai di UIN Bandung. Oh iya, semoga cepat selesai ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang Kairo, ya kita juga bakal ngebahas tentang itu ya pastinya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita bertanya dulu nih kepada Pak Hoir. Menurut pandangan Bapak, apa sih makna esensial dari Maulid Nabi ini? Makna dari Maulid itu sebenarnya hanya mengajak orang-orang untuk bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan, yaitu diutusnya Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi keluarnya dari dhalal yang mubin, ya, kesesatan yang nyata, kesesatan yang sampai pada titik orang nggak sadar kalau dia itu sesat, sampai ke zaman yang terang, artinya udah jelas mana halal mana haram, mana yang sesat mana yang tidak sesat. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang qailah. Kalau kita lihat dari tafsirnya At-Tabari, ada di situ perkataannya Abu Ja'far, laqad tawwalallah, jadi nikmat yang qailatun, sampai sekarang masih kerasa nikmatnya. Oleh karenanya kita harus bersyukur. Mensyukuri itu makanya orang mengadakan acara-acara maulid. Jadi mengingatkan tentang syukur. Itu saja sebenarnya. Oh, oke Pak. Lalu bagaimana sih awal mula peringatan dari Maulid Nabi itu bisa jadi perayaan yang berkembang dalam tradisi kita? Kalau dilihat dari zaman Rasulullah SAW, sebenarnya kalau maulid tidak ada yang seperti kita. Ada acaranya, kemudian ada bahkan ada bacaan barzanji atau apa gitu, tidak pernah ada. Bahkan di zaman sahabah pun tidak ada, di zaman tabi'in pun tidak ada. Yang seperti kita tuh tidak ada. Baru mulai ada itu kalau saya ngambil, saya sepakat dengan pendapatnya Syekh Yusri. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Yusri ini salah satu guru di Azhar yang ngajar juga di halaqat-halaqat di Masjid Azhar. Beliau mengatakan bahwa Maulid itu pertama kali ada di Irak, dan itu waktunya, tepatnya di Irak, waktunya di Daulah Ayyubiyah. Pada saat itu orang-orang awal dari Maulid di dunia ini sampai besar seperti ini, awalnya orang cuman pasang karpet saja di depan tempat umum kayak depan masjid atau depan lapangan atau gitu. Kemudian di situ siapapun boleh menaruh apapun sebagai bentuk sedekah. Jadi min madzahirul farah, salah satu bentuk syukur itu bisa berpuasa, bisa bersedekah, bisa dalam bentuk apapun. Dan orang-orang Irak pada saat itu mengawalinya dengan sedekah. Jadi siapapun boleh naruh apapun, dan paling banyak waktu itu orang naruh makanan. Dan siapapun yang butuh makanan itu boleh ambil apapun, sebanyak apapun. Jadi awal mulanya itu. Kemudian setelah itu berkembang. Salah satu negara yang setelah itu mulai mengadakan Maulid adalah Mesir. Ya, salah satunya adalah pada saat itu yang diprakarsai atau diawali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, zamannya itu, zaman beliau masih memimpin di Mesir. Jadi pada saat itu banyak orang yang sampai mengatakan bahwa orang Mesir ini meniru-niru, atau orang Islam meniru-niru orang Kristen. Di mana orang-orang Kristen itu kan kalau lagi Natalan bagi permen atau bagi manisan-manisan. Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga sama, bagi manisan sebenarnya. Jadi itu hanya kebetulan yang tidak direncanakan. Karena mungkin Salahuddin, saya mengamati bahwa waktu saya di Mesir juga, orang Mesir tuh suka sekali dengan manisan. Jadi manis-manisan tuh suka. Makanya mereka bersedekah dengan sesuatu yang mereka suka.
Maka kalau kita datang jalan-jalan ke Mesir misalkan ketika Muludan, khususnya bulan Mulud, orang bakal kita akan banyak menemukan orang-orang di pinggir-pinggiran jalan itu, khususnya di malam tanggal 12 atau malam-malam tertentu tuh bagiin manisan di tengah jalan. Jadi bahkan ada orang-orang yang kolektor, sengaja dia nggak sedekah, justru sengaja asal salaman dapat manisan, terus dikumpulin mungkin dapat sekresek kali. Niatnya supaya anak-anak kecil itu mereka mengingat besok bulan Mulud ya, wah bulan Mulud nih helwa katanya, bulan Mulud nih bulan manis katanya. Jadi hanya untuk membuat orang-orang tuh senang terkait atau tentang bulan Mulud. Sampai pada zamannya di mana berkembang di Indonesia juga hal ini. Cuman bedanya kalau di Indonesia ya acara Muludan itu lebih ke acara taklim atau pengajian. Ya. Karena mereka menganggap bahwa taman-taman surga di dunia atau Riyadhus Shalihin itu merupakan salah satu bentuk orang lagi senang-senang. Jadi awal mulanya dulu dengan rotiban, awal mulanya dulu dengan penampilan anak-anak, kayak anak-anak nampil di depan gitu, yang nyanyi atau sholawatan yang rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Saya yakin anak-anak juga nggak ngerti itu artinya apa. Tapi kita tampilkan supaya anak-anak tuh senang terhadap maulid. Jadi tanpa manisan, tanpa ini, atau mungkin diri kita mah lebih ke lepet ya, lebih ke risol, lepet atau ya snack-snack gitu. Jadi tiap daerah itu punya cara yang berbeda dalam merayakan Maulid Nabi. Jadi sebenarnya bukan merayakan, tapi memperingati rasa syukur itu harus dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surah Ibrahim, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah siapapun tentang ayyamullah atau hari-hari yang memiliki nilai sejarah di mana Allah memberikan bantuan nikmat yang luar biasa. Jadi perkembangannya sampai segitunya, sampai hari ini ya seperti itu di Indonesia. Oke. Lalu menurut Bapak bagaimana sih seharusnya umat Islam itu memaknai peringatan Maulid Nabi di era modern ini yang mana dipenuhi dengan tantangan dan godaan materialisme? Simpel sebenarnya. Jadi yang saya perhatikan gitu, sepanjang orang-orang itu melaksanakan Maulid itu tidak berlebihan, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi intinya tuh dalam Maulid itu bukan lahirnya kapan, di mana, bukan itu pelajarannya, tapi akhlak Rasulullah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seseorang mendapatkan nurul yakin atau cahaya, kan Rasulullah SAW lahir itu ke dunia bukan hanya seonggok daging. Jadi ada 4 wanita yang menyaksikan kelahiran Rasulullah. Ya, di antaranya adalah Ummu Aminah, ibunya Rasulullah. Kemudian ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak yang dulunya budak ini adalah warisan dari ayahnya Rasulullah, Abdullah. Jadi Abdullah pada saat meninggalkan beberapa harta, di antara harta itu adalah budak yang bernama Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Ya, Barokah bintu Tha'labah. Kemudian setelah itu perempuan lainnya adalah Ummu Syifa atau Asyifa bintu Auf, seingat saya. Kemudian ada Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya atau maulatu Abdul Uzza yang dikenal hari ini dengan nama Abu Lahab. Nah, keempat wanita ini menyaksikan bahwa yang keluar dari rahimnya Aminah itu bukan cuman bayi, bukan cuman seonggok daging, tapi keluar bersamaan dengan bayi tersebut atau dengan daging tersebut cahaya. Adha'a qusura Syam, yang menerangi, bahkan cahaya itu kan jalan terus sampai satu Syam itu terdiri dari beberapa negara, dan negara-negara tersebut terasa beda gitu. Wah, ada cahaya apa ini gitu, kayak ada senter jalan gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang mereka bisa merasakan bahwa itu bukan cahaya biasa. Sekalipun banyak orang yang menuliskan dalam buku sejarah bahwa Rasulullah itu lahir pada saat matahari terbit, seolah-olah Allah ingin menerangi dunia ini bukan hanya dengan mataharinya, tapi bahkan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi cahaya itu kalau sampai ke kita hari ini, maka kita akan melihat salah satunya adalah tidak akan melihat dunia itu jauh, atau bahkan melihat akhirat lebih jauh. Kayak misalkan Tehana sekarang ya,
Teh Hana kan masih muda nih. Kalau misalkan sakit bilangnya saya mah masih jauh, masih bisa sembuh gitu. Padahal kan belum tentu, saya bilang. Yang bau tanah itu yang tua. Ya. Contoh misalkan saya sama Teh Hana, belum tentu saya meninggal duluan kan? Iya kan? Benar nggak sih? Iya benar. Ya, bisa jadi Teh Hana duluan itu. Atau Teh Hana duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi semua orang tuh sebenarnya bau tanah sebenarnya. Kalau cahaya itu sampai ke dalam hati kita, ke dalam hati semua umat muslim, maka dia akan melihat akhirat aqraba ilaik. Akhirat itu lebih dekat daripada dunianya. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat akhirat? Ya gampang. Buka mata kita, ngelihat ciptaan Allah tuh ada. Kita misalkan lihat nih, ini tangan, ada bayangan di bawah kita. Tangan, bayangan. Mana yang asli, mana yang palsu? Mana yang sumbernya, mana yang kekal, mana yang cuman diginiin doang hilang. Ini akhirat dan ini logikanya ini ada dunia. Jadi kalau misalkan kita masuk nurul yakin itu ke dalam hati kita, maka sebenarnya kita tidak akan glamor, materialis itu nggak akan kelihatan. Jadi orang-orang itu akan melihat, mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu adalah makhluk yang kata Allah Subhanahu Wa Taala akhlaknya tuh luar biasa. Bahkan Allah memuji akhlaknya Rasulullah, tapi nggak meninggalkan dunia. Material itu dikejar, tapi nggak ditaruh di hati. Jadi dunia itu dikejar cuman di tangan, artinya dikuasai saja. Itulah yang disebut sebagai zahidin atau zuhud. Jadi memaknai dengan glamor dunia. Kalau saya lihat, kalau misalkan kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka jauh insya Allah dari glamornya dunia. Kayak misalkan sekarang baru keluar iPhone 16 ya. Ya. Anak-anak udah mulai mikir nih. Yang lama bahkan ada yang masih belum lunas berani ngambil yang 16. Kalau misalkan dia kerja untuk beli HP, kerja untuk beli laptop baru, kerja untuk beli ini, maka dia sebenarnya kerja itu untuk Allah atau untuk HP-nya? Dia budaknya Allah atau budaknya apa yang dia kejar dari dunia ini? Maka kan kelihatan gitu, mana hamba Allah, mana hamba dunia. Kalau ikut Rasulullah nggak akan kayak gini. Jadi contoh sederhananya gini Teh, saya ingin nanya ke Teh Hana. Teh Hana bisa nggak jawab kalimat man rabbuka? Bisa. Gimana jawabannya? Allah. Sekarang jawab pertanyaan man rabbuka tapi mulutnya ditutup. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak bisa diucapkan. Nah, itu. Di akhirat nanti pun sama. Allah udah ngasih tahu ketika nanti kita sudah meninggal, nggak akan ada yang bisa berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala suhaba. Jadi mulut akan terkunci. Yang ngomong siapa? Tangan. Kalau kita ingat itu semua, ya mustahil kita akan ngejar dunia. Maka kita akan bilang, sudah punya iPhone 16, boleh nggak kita beli yang 17? Boleh, asal niatnya karena Allah, bukan karena pengen gaya. Kalau niatnya pengen gaya, maka kita akan terjebak dalam glamornya dunia. Karena dunia itu kan lahun walaibun. Dunia itu kan cuma mainan aja, permainan. Kalau dilihat lebih detailnya, itu kayak tenda darurat sebenarnya. Kita hiasin AC, kita hiasin kasur mewah di tenda darurat. Buat apa kita hiasin semua itu kalau di tenda darurat? Lebih baik kita beli rumah atau kita hiasin rumah permanen kita. Jadi simple, kalau kita mau buka kutubus sunnah atau kita mau buka sunnahnya Rasulullah, nggak akan terjebak pada glamornya dunia ini. Seperti itu ya Pak. Kan ya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu susah banget ya dibilanginnya. Kalau misalnya kita ceramahin juga kayaknya susah gitu buat masuknya. Apalagi ngomongin kayak tadi gitu, beli iPhone karena Allah, jauh banget kayaknya ya. Anak muda zaman sekarang itu kalau misalnya mau kayak gitu. Terus gimana sih Pak cara yang efektif untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya peringatan Maulid Nabi ini tanpa terjebak pada ritual seremonial dari peringatan tersebut? Jadi kalau anak-anak saya akui memang sangat sulit sekali memahamkan tentang kita semua tuh bau tanah tuh susah. Memahamkan bahwa ini dunia tuh bakal kita tinggalin susah. Karena dalam kita belajar dalam surat Al-Ahqaf misalnya, salah satu contohnya fi surat Al-Ahqaf ya. Allah mengatakan hatta idza balagha rusydahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Usia orang ingat akhirat disebutkan dalam Al-Quran
Ingat pada saat usianya 40 tahun. Nih pertanyaannya, gimana anak kecil atau anak kuliahan di anak HKI gitu, anak maba HKI bisa mengerti apa yang dipahami oleh orang-orang usia 40 tahun? Memang susah sebenarnya. Cuman susah bukan berarti mustahil. Karena innallaha la ya'muruna bil qistis. Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil. Jadi cara memahami, memberikan pengertian tentang apa namanya tadi duniawi dan akhirat itu sebenarnya salah satu caranya ya, ajak dia pada saat usia remaja. Jadi anak yang keras hatinya, anak yang nakal senakal apapun, bukan nurut sama orang tua, ajak dia pada saat pemulasaran. Jadi dia akan ingat betul bahwa ayah nanti akan meninggal. Ajak juga ketika ada acara yang meninggal sama masih muda, nggak ada jaminan pada saat masih muda itu masih panjang, karena bisa jadi meninggal. Jadi sebenarnya dan kenapa 40 baru sadar? Ya, kita lihat aja, misalkan ada warung-warung sebelah gitu ya. Siapa sih yang masuk ke situ? Ada nggak kakek-kakek nenek-nenek masuk? Nggak ada. Mungkin, kan? Iya. Mana mungkin ada kakek-kakek nenek-nenek yang berani masuk situ. Pasti yang masuk situ tuh orang-orang yang di bawah 40 tahun. Gini aja yang sederhana. Di depan kampus misalkan ada polisi tidur atau polisi tidur Iya. yang bisa dibangunin. Seandainya ada anak usia 17 sampai dari mulai awal semester 2 lah, semester 1 misalkan sampai dia lulus, melihat polisi tidur itu dia direm apa digas? Direm. Hah? Direm. Paling direm itu jarang sekali. Oh, iya. Rata-rata Ya yang digas. kayak gitu kayak gitu. Dia nggak akan mikirin apa namanya bahaya dari apa yang dia kerjakan sampai di usia 40. Kalau udah usia 40, fisik kita tuh mulai turun ya, kesehatan sudah mulai turun. Orang kalau di usia 40 itu sudah mikir makan apa yang bisa saya makan, minum apa yang bisa saya minum. Saya wajib istirahat seberapa banyak. Dan ketika usia 40 tahun juga, orang tuh baru berpikir orang tuanya tuh selama ini bekerja untuk dia secapek apa sih? Pengorbanan sebanyak apa? Baru kerasa tuh kapan? Ketika dia sudah punya anak, kemudian dia mulai berjuang membesarkan anaknya itu. Falamma balagha arba'ina sana. Dan itu usia tam, usia asyuddahu, usia benar-benar manusia bijak, bisa mengerti kalau dia hidup tuh bentar lagi mati ya kayak. Atau bekal saya gimana, udah berapa banyak. Kalau anak muda memang agak susah karena ya itu saya bilang. Tapi salah satu usaha yang dilakukan sama orang tua, salah satunya adalah ajak dia ke tempat makam, kemudian kenalkan dengan Al-Quran lebih dekat. Yang bahaya tuh kan yang saya lihat di lingkungan kita, anak-anak SD tuh banyak yang ngaji teh. Anak SD tuh banyak yang ikut ngaji, ke guru ngaji tuh banyak. Tapi kalau mulai SMP tuh, berapa orang di kampung kita, misalkan di Gang Beringin lah ya saya lihat. Iya. Gang Beringin tuh lihat. Ada berapa sih anak SMP yang bawa Quran, ngantri sama anak SD atau ngantri setor bacaan Quran? Udah jarang banget sih Nah, emang. itu. Ketika SMP udah jauh dari Al-Quran, lihat anak SMA-nya makin sedikit atau makin banyak? Sedikit. Makin hilang. Malah nggak ada ya. Kalau misalkan dia dari mulai SMP SMA udah nggak punya guru, SMP SMA udah nggak kenal Quran, udah jauh dari Al-Quran, ya wajar kalau dia nggak kenal atau seperti nanti ketika kuliahnya seperti orang nggak punya agama. Maka yang yang paling baik selain tadi ngajak ke makam, orang tuanya juga harus mengenalkan terus tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah. Salah satunya yang paling penting mah harus punya guru ngaji. Iya. Jangan sampai putus belajar dengan kalimat kan suka gengsi ya. Orang Gang Beringin saya tahu ya, maksudnya bukan cuman gengsi sih, emang nggak ada, emang tuh usum bahasanya, nggak usum ada anak SMP ngaji tuh nggak usum gitu. Jadi itu tugas orang tuanya masing-masing. Kemudian kita lihat bagaimana anak Gang Beringin atau di lingkungan kota ya, kita kan kota ya hidupnya, di lingkungan kota kan, Purwakarta kota. Dulu saya main ketika kecil, main itu paling dari mulai habis sekolah zuhur sampai menjelang maghrib. Ini kita ngelihat siklus permainan. Maghrib itu udah pulang.
Sebelum maghrib disuruh mandi, siapin ngaji dan lain sebagainya. Tapi lihat anak zaman sekarang, maghrib baru mandi, main, nggak tahu pulang kapan. Jadi lebih apa namanya tuh, lebih bahaya malam kan sebenarnya kan pergaulan itu kan. Tapi diizinkan sama orang tua main malam justru. Bahkan libur lebih lama. Dari mulai Jumat bahkan ada sekolah yang udah libur nih. Jumat setengah hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi PR-nya sebenarnya berat orang tua itu untuk mengenalkan akhirat, untuk mengenalkan ini dunia bakal kita tinggal, itu berat. Tapi yang jelas orang tua salah satu pesan yang disampaikan ke anak itu, kalau pesan ya, tidak ada barang yang kita pakai kecuali usang. Dan perut kita nggak akan pernah kenyang kecuali kita makan tanah. Kita pakai baju nih, misalkan branded jas misalkan berapa puluh juta pun, udah 50 tahun mah usang. Usang tuh artinya ya udah nggak layak pakai. Beli iPhone 16 dipakai nanti sama cucu kita, masih kepake apa enggak itu iPhone tuh misalnya gitu. Jadi kita ingatkan ke anak-anak, tidak ada sesuatu yang kita pakai kecuali usang. Dan perut kita hanya akan kenyang. Gitu, misalkan gini, pengen nyobain ini kan sekarang zamannya flexing. Iya. Flexing itu kan kayak makan itu nomor 2, yang penting foto makanannya, benar nggak? Yang penting upload makanannya. Dan nggak akan pernah kenyang kita nyobain ini, nyobain itu, nggak akan pernah kenyang kecuali sampai masuk tanah ke dalam perut kita, baru kenyang. Itu yang salah satu filsafat atau cara kita mengajarkan ke anak-anak. Menurut saya sih gitu. Oke. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya dari orang tuanya sih ya. Ya, itu penting sekali. Penting banget. Lalu Pak, ada gak sih amalan khusus yang Bapak rekomendasikan untuk bulan Maulid Nabi ini? Ya, kalau dilihat dari sunnahnya, kan ada yang bilang gini, Maulid Nabi itu kan bid'ah. Oh iya. Ya, maka saya katakan bid'ah itu kita lihat dulu dari segi baik itu definisinya, ulama fikih mengartikan bid'ah itu ya Pak. Salah satu bid'ah yang saya yakini itu adalah definisi bid'ah adalah ma laisa minan nabi. Kalau bukan datang dari Rasulullah, bid'ah namanya. Tapi kalau datang dari Rasulullah, bukan bid'ah. Maulid Nabi ini datangnya dari Rasulullah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika Rasulullah SAW ditanyakan ma ansirri saumihi yaumal itsnin. Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa hari Senin? Apa kata Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu fihi. Dalam riwayat yang lain, wa dzaka yaumun amutu fihi. Jadi ada hari di mana aku dilahirkan salah satunya. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya sudah melaksanakan Maulid Nabi, tapi dengan cara berpuasa. Maka saya termasuk orang yang mengatakan Maulid Nabi yang paling baik adalah berpuasa. Cuman kalau kita ingin nambah puasa iya, dengan sedekah juga nggak apa-apa, bagus. Min mazahirul farah tuh apa aja boleh. Termasuk juga mengadakan riyadhus sholihin atau taman-taman surya, seperti ngadain majelis salim, pengajian muludan di majelis salim, di kampus. Kayak sekarang nih ngadain di podcast, ini kan bagus. Ini bagian daripada kita mensyukuri atas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Jadi 3 itu, puasa karena ini dicontohkan nama Rasulullah, sedekah karena dicontohkan oleh para ulama kita, dan yang ketiga riyadhus sholihin. Ini juga mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara kita tahu ilmunya, tahu dasarnya, kita mau bersyukur. Nah, kenapa orang nggak mau bersyukur? Ya nggak tahu ilmunya, nggak nyampe kepada dia gitu. Oke. Nah Pak, kan Bapak itu lulusan Kairo ya? Ya. Iya, jadi seantusias apa sih warga di sana itu dalam merayakan Maulid Nabi? Masya Allah, kalau dibilang Kairo, jadi Maulid Nabi itu kalau di sekitar kampus Azhar itu merupakan acara yang saya bilang lebih meriah daripada, ini perasaan saya karena saya hampir 7 tahun di Azhar tuh, lebih meriah daripada upacara atau acara kemerdekaan negaranya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ada kita 17-an gitu ya, ada banyak lomba, meriah kan? Tapi Maulid Nabi jauh lebih meriah daripada itu. Jadi untuk membayangin betapa meriahnya, cuman nggak di semua titik. Yang paling pusat itu adalah di Masjid Husain. Jadi Masjid Imam Husain atau cucu Rasulullah itu di situ pusatnya, depan Masjid Azhar tuh di situ. Ada yang sampai nginep di situ selama seminggu pakai tenda. Padahal dia orang jauh. Kenapa dia nginep di situ? Karena dia ingin ikut sholawatan. Jadi ada beberapa guru yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu isinya nggak usah banyak ngaji, yang penting sholawat. Nggak usah banyak doa, yang penting sholawat. Ada yang bilang kayak gitu. Maka mereka di sana tuh nginep ya karena ingin
bersolawat sepanjang waktu selama 1 minggu. Jadi ninggalin kerjaan, ninggalin ini. Bahkan kalau apa namanya, kita Teh Hana sempat main ke sana pas Muludan, nanti akan merasakan bahwa ada perbedaan harga angkutan di saat Muludan. Ada kalanya ketika Muludan kan macet nih. Iya. Angkot atau tremko itu bahasa kita kan, anak-anak Azhar ngomongnya tremko tuh, atau kendaraan umum gitu ya. Mereka tuh nggak mau di harga normal. Misalkan harga normal dulu misalkan 2 pon, yang gini misalkan 2 pon. Ketika Maulid kan macet, mereka mintanya 3 pon. Alasannya kita nggak bisa muter. Saking ramenya itu, bahkan harga kendaraan pun naik. Jadi macet di mana-mana. Kemudian nih, apakah itu jadi masalah buat negara? Misalkan gara-gara macet, misalkan perekonomian jatuh? Enggak. Justru macet itu membuat berkah untuk semuanya. Perekonomian tetap naik, keamanan tetap terjaga. Jadi khususnya orang-orang Syiah ya, yang saya lihat orang-orang yang di depan Azhar itu kan nggak semuanya Sunni. Saya Sunni, tapi ada beberapa kawan-kawan yang yang bukan orang Indonesia tuh kebanyakan Syiah ada. Orang Muslim. Mereka bahkan sampai ada kegiatan khusus depan Masjid Husain itu cuma di bulan Mulud. Jadi kegiatannya apa sih? Seperti halnya ngadain kumpul-kumpul. Saya nggak tahu persis apa yang dibaca, tapi yang jelas perkumpulan itu sampai pakai speaker, sampai pakai gede itu, sound system gede gitu, sampai baca sholawatan bareng-bareng. Itu yang kalau kelompoknya Syiah. Kalau Sunni itu jelas di Masjid Azhar itu atau di Masjid Husain, kalau pas lagi acara malam tanggal 12 atau mungkin maju mundur dari itu, biasanya mereka baca Barzanji. Dan kami pun baca diajarkan oleh guru-guru kami itu, bahkan ada yang sampai ikut pengajian tambahan untuk penjelasan dari Al-Barzanji ini. Jadi baca Barzanji itu bukan hanya di Indonesia, tapi di Mesir pun dibaca. Bahkan di Mesir itu ada ihtifal rasmi, acara resmi dari negara tentang Dzikra Maulidin Nabi, acara peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh presiden. Di tiap tahun presiden selalu hadir. Di tengah-tengah presiden ada Grand Sheikh, ada banyak ulama-ulama di situ, termasuk Grand Sheikh Azhar. Jadi acara Maulid itu sampai masuk ke pemerintahan. Ada program khusus, ada jadwal khusus di mana presiden menghadiri acara Muludan beserta para ulama. Jadi seramai itulah Maulid yang ada di Mesir. Kayak gitu ya Pak ya, berarti antusias banget ya warga di sana. Iya. Iya. Saling ngetok pintu orang-orang sana tuh. Iya. Jadi ngetok pintu, ngasih makanan juga. Jadi ada kalimat begitu saya buka pintu ngomongnya Maulidin Nabi gitu. Jadi ditanya, "Ini apa nih makanan apa?" "Da Maulid gitu. Jadi sedekah kemana-mana. Ada gak sih perbedaannya antara di Indonesia sama di Mesir? Tentang Maulid. Iya, tentang perayaannya. Ada, salah satunya yang saya lihat nggak ada penampilan anak-anak. Nah, Iya. jadi penampilan anak-anak tuh ciri khas kalau saya lihat di negara kita. Jadi penampilan anak-anak di tiap acara, bahkan beberapa tempat, beberapa kampung saya ngisi Muludan itu bukan anak-anak aja yang tampil, ibu-ibunya pengen tampil. Jadi beres masak-masak, keringet-keringetan gitu ya, buru-buru maju. Yang penting masuk kamera, gitu. Yang penting baca, meskipun di belakang dia belum tentu hafal gitu, dan dia nggak ngerti apa yang dibacain, yang penting baca. Cuman agak sedih juga ketika anak-anak itu dilibatkan pada saat pembacaan Barzanji, karena kan bahasa Arab full ya. Iya. Jadi ada yang main, bercanda, sampai ada yang berantem juga anak-anak tuh. Itu gara-gara waktu Barzanji itu kan agak lama. Itu sisi baik, positif dan negatifnya anak-anak dilibatkan. Cuman saya termasuk orang yang melihat di Indonesia lebih baik melibatkan anak-anak seperti itu dibandingkan anak-anak makan permen karena giginya habis nanti. Ya. Jadi lebih baik anak-anak tuh tampil gitu, meskipun usia berapapun gitu, maksudnya nggak ngerti apapun, tampil dulu lah. Jadi yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara khususnya Mesir adalah penampilan anak-anak yang saya lihat gitu. Oke. Pak, ada pesan-pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Himakopi Talk mengenai makna dari peringatan Maulid Nabi ini? Ya, hanya ada satu yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau mengutus Rasulnya, bukan cuma Rasulnya saja, tapi Allah juga menurunkan kitabnya. Jadi Al-Quran turun bukan cuman buku tulis.
Jadi Allah menurunkan juga cara bacanya. Allah menurunkan juga penjelasan dari Al-Quran ini. Maka pesan dari saya, ya, kalau kita cinta Rasulullah, ya, kalau kita senang dengan Maulid Nabi, ya, jangan sampai waktu kita lebih banyak habis untuk selain membaca Al-Quran, selain mempelajari tentang sunnah Rasulullah. Karena cuman itu, ya, intamasaktum bihim, kalau kita pegang dua itu, cuman dengan dua itu kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Contoh gini, Teh Tahana lah, saya tanya Teh Hana, Teh pernah waktu beli HP dapat kartu garansi? Iya, pernah. Ada tulisan cara pemakaian HP? Ada. Dibaca nggak? Beli laptop, ya. Iya. Pada saat beli laptop kan ada cara bacanya, ada cara pakainya. Kalau kerusakan baterainya apa, dibaca nggak? Enggak. Itulah yang menyebabkan HP tuh rata-rata cepat rusak. Kita punya barang apapun ada buku panduannya nggak pernah kita baca, ya hidupnya rusak. Jadi gampang rusak lah, gampang inilah, gampang itu, karena punya buku panduan tapi tidak dibaca. Kalau kita punya, dikasih sama Allah buku panduan tapi kita cuma jadikan pejengan di rumah, nah itu masalah besar. Jadi pesan dari saya cuma satu, Allah menurunkan bukan hanya Rasul, tapi Allah juga menurunkan bersamanya kitab suci dan penjelasannya serta cara bacanya. Jadi jangan sampai bangun tidur tuh dahulukan WA, habis nonton WA, nonton drakor atau nonton apa dulu lama, nunggu sadar dulu gitu. Nah jangan. Tapi habis bangun tidur ya cari pertama kali selain WA, mungkin pengen tahu apa, Quran pertama kali. Sebelum tidur ngantuk ya misalkan, jangan yang ngelakuin hal yang di luar Quran sama sunnah lah, saran saya. Karena kalau kita dekat dengan keduanya, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu saja mungkin. Oke ya teman-teman, tadi udah kita udah berbincang-bincang seputar makna esensial dari Maulid Nabi. Kita juga udah cerita-cerita gimana sih pengalaman Bapak selama di Kairo. Udah gak kerasa juga ya Pak ya. Kita udah udah bermenit-menit kita ngobrol ya di sini. Jadi mungkin segini aja gitu ya podcast dari kita. Terima kasih untuk Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber pada kali ini. Terima kasih juga untuk sahabat Himakopi Talk yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.